Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Dinda Haziza dengan NIM 08011118227012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program menghitung nilai rata-rata dari sederet bilangan. Jika bilangannya itu termasuk bilangan genap, kemudian hitunglah rata-rata bilangan genapnya. Jika masuk ke bilangan ganjil, maka hitung rata-rata ganjilnya. Pada program ini kita menggunakan variabel i, n, x, dan jumlah genap, jumlah ganjil dengan tipe datanya integer. Nah, kemudian untuk variabel sum ganjil, sum genap, rata ganjil, rata genap, dan dengan tipe datanya yaitu float atau desimal. Lalu, di sini kita membuat perintah untuk memasukkan berapa banyaknya bilangan yang disimpan pada variabel n. Kemudian kita inisiasikan nilai awal yang sum genap, sum ganjil, jumlah genap, jumlah ganjil, itu nilainya 0. Kita buat nilai pertamanya itu 0. Kemudian menggunakan perulangan for, kita inisiasikan dulu variabel i, itu dengan nilai 1. Kemudian kita cek apakah i itu kurang dari sama dengan n. Jika kondisi memenuhi atau benar-benar, maka kita akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu inisiasi i sama dengan 1. Itu dicek apakah i-nya itu kurang dari sama dengan n. Lalu kita masukkan kita masuk lalu masukkan bilangan yang disimpan pada variabel x. Nah, misalnya variabel x ini akan diisi sebanyak n kali. Kemudian baru kita di sini masuk ke untuk membedakan genap dan ganjil, kita di sini menggunakan modulus 2. Jika x itu habis x modulus 2 itu sama dengan 0, berarti itu termasuk bilangan genap, dan jika tidak, berarti itu termasuk bilangan ganjil. Dan di sini kita menggunakan kondisi if. Ini kita cek kan apakah x-nya itu modulus 2 itu sama dengan 0. Jika iya, dia akan mengeksekusi perintah di dalam if, yaitu kita sum genap. Kita menjumlahkan bilangan genap itu dengan variabel sum genap didapatkan di x. Yang pertama itu berarti kita kan bilangan yang pertama itu sum genapnya 0, berarti 0 plus x. Nanti tergantung nilai x-nya berapa. Kemudian untuk menghitung banyaknya jumlah bilangan genap, kita menggunakan variabel jumlah genap yang nanti kita buat iterasi yang bertambah sebanyak 1 kali, atau sum genap plus plus jumlah genap plus plus. Kemudian jika tidak, berarti kita langsung ke else, yaitu di else ini nanti kita akan seperti sebelumnya, kita jumlahkan variabel genapnya dengan variabel jumlah genap itu didapat dari jumlah genap plus x. Nah, di mana jumlah genap awalnya itu kan bernilai 0, berarti 0 plus x. Nanti didapat nilai jumlah ganjilnya. Kemudian eh, untuk menghitung banyaknya jumlah bilangan ganjil, di sini kita juga menggunakan iterasi, yaitu jumlah ganjil yang bertambah sebanyak 1 kali, atau sum ganjil plus plus. Kemudian baru di sini kita melakukan perulangan i, atau perulangan yang awal tadi, perulangan i plus plus yang bertambah sebanyak 1 kali. Perulangan akan terus berputar selama kondisi itu memenuhi. Kemudian jika kondisi itu udah lebih besar dari n, berarti masuk ke kondisi false. Kemudian program akan langsung menghitung nilai rata-rata bilangan genap dan bilangan ganjil tersebut dengan rumusnya. Dengan rumus, kalau misalnya menghitung bilangan rata-rata bilangan genap, itu rumusnya sum genap per jumlah genap. Nah, untuk bilangan ganjilnya itu sum ganjil per jumlah ganjil. Kemudian eh, kita cetak ke layar monitor hasil rata-rata bilangan genap dan bilangan ganjilnya. Kemudian program selesai. Untuk pseudocode-nya di sini ada begin, kemudian variabelnya di sini ada n, i, x, jumlah genap, jumlah ganjil, kemudian dengan tipe datanya integer. Untuk variabelnya di sini kita menggunakan sum ganjil, sum genap, rata ganjil, rata genap.
Kemudian di sini read n. Kemudian untuk sum genapnya di sini kita mulai dengan 0, sum ganjilnya juga. Kemudian jumlah genapnya 0, jumlah ganjilnya 0. Kemudian di sini masuk ke perulangan yaitu for i to n. Kita begin, kemudian kita baca, kita tampilin dulu read x, kita masukkan nilai x-nya dulu. Kemudian kita cek x-nya itu if apakah X-nya itu modulus 2 sama dengan 0 dan sum genap plus sama dengan X. Kemudian untuk jumlah genap sama dengan jumlah genap plus 1. Else then sum ganjil plus sama dengan X. Berarti jumlah ganjil itu didapat dari jumlah ganjil plus 1. Kemudian N. Terus kemudian di sini untuk menghitung rata genap dan di sini untuk menghitung rata ganjil sudah dapat nilainya, baru kita tampilkan hasil dari rata genap dan rata ganjil. Kemudian program selesai. Untuk flowchartnya yaitu dari begin, kemudian di sini kita input nilai n-nya, di sini kita tetapkan dulu nilai awal untuk sum genap, sum ganjil, jumlah genap, jumlah ganjil itu dengan nilai 0, kemudian baru di sini kita masuk ke perulangan for, kita masuk ke perulangan for. Nah, pada masuk ke perulangan for ini kita masukkan dulu nilai x-nya berapa. Nilai di sini memasukkan nilai x-nya itu sebanyak n kali. Kemudian di sini kita cek x-nya itu apakah modulus 2. Jika iya, berarti langsung jalankan proses ini. Sum genap plus sama dengan X. Jumlah genap sama dengan jumlah genap plus 1. Jika salah, berarti atau kondisinya false, masuk ke prosesnya ini. Sum ganjil plus sama dengan X. Jumlah genap sama dengan jumlah ganjil sama dengan jumlah ganjil plus 1. Kemudian masuk ke perulangan I++. Muter terus selama kondisinya memenuhi. Kemudian jika salah, baru di sini kita menghitung nilai rata genap dan rata ganjil. Kemudian di sini harusnya kita menampilkan, bukan proses ini, kita menampilkan hasil rata genap dan rata ganjilnya, kemudian N. Kemudian untuk codingannya langsung kita masuk ke pseudocode-nya. Nah, di sini kita mulai program. Di sini kita pesan memori untuk variabel NIX, jumlah genap, jumlah ganjil dengan tipe datanya integer, kemudian sum ganjil, sum genap, rata ganjil, rata genap dengan tipe datanya float. Kemudian kita masukkan banyak bilangan. Kita tampilkan di layar monitor, masukkan banyak bilangan. Di sini kita sambil running. Di sini kita misalkan kita masukkan bilangannya itu ada 4. Nah, kemudian di sini kan kita misalkan sum genapnya itu 0, sum ganjilnya itu nilai awalnya 0, jumlah genap dan jumlah ganjil itu nilainya awalnya 0. Kemudian baru kita masuk ke perulangan for. Nah, di sini for i sama dengan 1, kita mulai dari apakah 1 itu kurang dari 4? Iya kan? Kemudian berarti kita langsung cetak dulu, kita masuk. Di sini kita masukkan nilainya dulu, misalnya kita masukkan 2, 11, 7, 10. Di sini kita cek apakah 2 itu modulus 2 sama dengan 0. Ya, benar kan? Kemudian berarti kita masuk ke sini. Sum genap plus sama dengan. Nah, sum genap itu kan nilai awalnya itu kan 0. Jadi sum genap itu hasilnya 0 plus 2. Jadinya 2 kan? Kemudian untuk jumlah genapnya tadi, jumlah genapnya awalnya 0, berarti jumlah genap plus plus jadi 0 plus 1. Jadi jumlah genapnya jadi 1 dan sum genapnya jadi 2. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke perulangan lagi. I-nya sama dengan 2. Nah, kemudian di sini kita cek apakah 2 itu kurang dari 4? Ya. Kemudian kita masukkan nilai yang keduanya tadi kan 11. Di sini kita cek apakah 11 modulus 2 itu sama dengan 0. Salah kan? Berarti kita masuk ke else. Berarti itu masuk ke sum ganjil. Sum ganjil berarti kan 0 tadi. Berarti 0 plus 11. Sum ganjilnya jadi 11. Kemudian jumlah genapnya itu kan dari jumlah genap awalnya 0 ditambah ini tadi 1. Jadi jumlah
ganjilnya 1. Kemudian kita masuk ke perulangan selanjutnya, yaitu isi sama dengan 3. Kita cek apakah 3 itu kurang dari sama dengan 4. Ya, benar. Kemudian di sini kan kita cetak yang bilangan ke tiganya itu 7. Kita cek di sini apakah 7 itu modulus 2 sama dengan 0. Kan salah. Berarti kita lanjut ke yang X, berarti masuk ke sum ganjil. Sum ganjil awalnya tadi kan 11 ditambah X, jadinya sum ganjil itu 11 tambah 7 berarti kan 18. Kemudian jumlah ganjilnya kan bertambah 1. Tadi kan 1 yang pertama, kemudian berarti jadinya 2. Nah, kemudian lanjut ke perulangan selanjutnya, yaitu I sama dengan 4. Nah, kita cek apakah 4 kurang dari sama dengan 4. Ya, benar. Nah, di sini yang keempat kan ada angka 10. Jadi kita cek apakah 10 modulus 2 itu sama dengan 0. Ya, benar. Berarti kita langsung jalankan proses ini. Jadi, sum genap plus sama dengan X. Nah, berarti kan tadi kan nilai sum genap awalnya itu 2 ditambah dengan X. X-nya tadi 10. Jadi, 2 tambah 10 jadi 12. Nah, untuk jumlah genap tadi yang awalnya 1 bertambah 1. Jadi, jumlah genapnya itu 2. Nah, kemudian kita lanjut ke perulangan selanjutnya. Berarti masuk ke 5. Dan di sini kita cek apakah 5 itu kurang dari sama dengan 4. Salah kan? Nah, berarti kita langsung keluar perulangan, masuk ke dalam proses ini, kita menghitung rata genapnya. Berarti rata genap itu dari sum genap per jumlah genap. Nah, di mana sum genap terakhir tadi, yang terakhir tadi kan didapat nilainya itu 12. Nah, kemudian jumlah genapnya itu 2, berarti 12 per 2, jadinya 6. Kemudian, untuk rata ganjil, nah, sum ganjil yang nilai terakhir tadi kan tadi 18. Nah, untuk jumlah ganjilnya tadi kan didapatnya 2, jadi 18 per 2, jadinya 9. Kemudian kita tampilkan di layar hasil rata genap dan ganjil, yaitu 6 untuk rata genap, dan rata ganjilnya itu 9. Kita enter. Nah, 6 dan 9. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.